Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat para peserta daurah, kajian untuk sesi yang kedua akan segera kita mulai. Untuk itu, pada para peserta yang masih berada di luar, segera untuk memasuki ruangan masjid. Sekali lagi, bagi para peserta daurah yang masih posisi di luar masjid, supaya segera memasuki ruangan, karena untuk kajian kita di sesi kedua akan segera kita mulai. Sekali lagi, bagi para peserta daurah supaya segera menempatkan diri di masjid untuk segera kita mulai di sesi yang kedua ini. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخواني في الدين، ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat yang dicintai dan dirahmati oleh Allah. Pada season yang sebelumnya kita sudah berbicara dan membahas mengenai asyahawat. Maka pada season kali ini kita akan berbicara dan membahas mengenai al-hawa. Al-hawa, sebagaimana yang sudah kita jelaskan, yang merupakan pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran, keyakinan-keyakinan yang menyimpang daripada Alkitab was Sunnah. Ini adalah perkara yang sangat membahayakan. Oleh karena itu, para ulama telah berbicara mengenai bahaya ittiba' al-hawa, mengikuti hawa nafsu yang bentuknya adalah pemikiran, pemahaman, dan keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Apabila asyahawat terkait dengan perkara-perkara dunia yang dimurkai dan dibenci oleh Allah, maka al-hawa terkait dengan perkara-perkara agama yang dimurka dan dibenci oleh Allah Azza wa Jal, yang tidak diturunkannya di dalam syariatnya. Di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-7, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman: huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman
Dialah yang telah menurunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkam, yang gamblang keterangannya, yang gamblang penjelasannya. Mereka adalah induk Alkitab. Sedangkan ayat-ayat yang lainnya adalah samar-samar. Maka adapun orang-orang yang ada di dalam hati mereka penyimpangan, maka mereka akan mengikuti yang samar daripadanya dalam rangka mencari fitnah dan menginginkan takwilnya. Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang kokoh dalam ilmu. Mereka mengatakan kami beriman kepadanya, semuanya datang daripada sisi Rabb kami, dan tidak ada yang mengambil peringatan melainkan orang-orang yang mempunyai pikiran. Ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang adanya orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang diistilahkan oleh Allah fi qulubihim zayghun, di dalam hati mereka ada penyimpangan. Mereka mengikuti perkara yang samar-samar daripada Al-Quran dalam rangka mencari fitnah dan menginginkan takwilnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah membacakan ayat ini, beliau berkata kepada Aisyah sebagaimana dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, fa idza ra'aitil ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaikal ladzina sammallah fahdharuhum. Apabila engkau melihat orang-orang yang mengikuti perkara samar-samar daripadanya, maka mereka itulah orang-orang yang Allah telah sebutkan mereka, maka hindarilah mereka. Mereka ini adalah ashabul ahwa, para pengikut hawa nafsu, orang-orang yang menyimpang di dalam agama, yang menyebarkan pemikiran-pemikiran sesat, pemikiran-pemikiran bid'ah yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim di dalam As-Sunnah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yakunu aqwamun tatajara bihim tilkal ahwa kama yatajaral kalabu bisahibih fala yabqa minhu mafsalun illa dakhalah. Akan ada beberapa kaum yang hawa nafsu itu menjalar pada diri mereka, mengalir pada diri mereka, kama yatajaral kalabu bisahibih, sebagaimana penyakit rabies mengalir pada tubuh orang yang terjangkit dengannya. Fala yabqa minhu mafsalun illa dakhalah, maka tidak ada satu persendian pun melainkan telah dimasuki olehnya. Apabila kita berbicara mengenai al-ahwa, tentu tidak lepas pembicaraan itu mengenai ahlul ahwa. Mereka disebut dengan ahlul ahwa li'annahum yattabi'unal ahwa. Mereka disebut dengan ahlul ahwa karena mereka yattabi'unal ahwa, mereka mengikuti hawa nafsu.
mengikuti hawa nafsu. Kalau kita ingin terhindar daripada hawa nafsu, maka hindarilah ahlul ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, orang-orang yang beragama dengan pikirannya, beragama dengan akalnya, beragama dengan perasaannya, beragama dengan seleranya, beragama dengan hawa nafsunya, bukan dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan apa yang diajarkan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa'lam rahimakallah anna ad-dina innama jaa min qibalillahi tabaraka wa ta'ala lam yudha' ala uqulir rijali wa ara'ihim. Ketahuilah rahimakallah bahwasanya agama itu datangnya dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala, tidaklah diletakkan di atas pemikiran-pemikiran dan pendapat-pendapat para tokoh. Wa ilmuhu indallahi wa inda rasulih, dan ilmu agama itu dari sisi Allah dan sisi Rasulnya. Fala tattabi' syai'an bihawak, maka janganlah engkau mengikuti sesuatu dengan hawa nafsumu. Fatamruqu minad din fatakhruju minal Islam, sehingga engkau keluar daripada agama dan engkau keluar daripada Islam. Fa innahu la hujjata lak, karena sungguhnya tidak ada hujjah untukmu. Faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunnah wa awdahaha li ashabihi wa humul jama'atu was sawadul a'zam. Karena sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan as-sunnah kepada umatnya, dan beliau telah terangkan kepada para sahabatnya, mereka itu adalah al-jamaah dan as-sawadul a'zam. Was-sawadul a'zam al-haqq wa ahluh. As-sawadul a'zam itu adalah kebenaran dan orang-orang yang mengikuti kebenaran. Faman khalafa ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min amrid din faqad kafar. Maka barang siapa yang menyelisihi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sesuatu dari urusan agama ini, maka berarti dia telah kafir. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, yang perlu kita perhatikan dari keterangan beliau, pertama, beliau menjelaskan bahwa agama ini tidak diletakkan atas fondasi pemikiran dan pemahaman tokoh. Berarti pelajaran pentingnya bahwa agama kita yang mulia ini adalah agama wahyu. Agama wahyu yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikuti oleh kalian apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Dalam ayat lain Allah berfirman tentang nabinya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Agama kita adalah agama wahyu, bukan agamanya para tokoh. Ya, sehingga agama ini menolak pemikiran dan pemahaman
yang bersumber kepada pemikiran dan pemahaman tokoh tertentu, selama tidak berdasarkan kepada Alkitab was Sunnah. Karena kalau sudah berlandaskan kepada pemikiran dan pemahaman tokoh tertentu, itu bisa jadi sumbernya adalah al-hawa, bisa jadi sumbernya adalah hawa nafsu, selama tidak ada dalilnya daripada Alkitab was Sunnah, Al-Quran dan Al-Hadith. Maka dikatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullah, kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Setiap orang itu bisa diambil ucapannya dan bisa ditinggalkan, siapapun dia, illa sahibah hadzal qabr, wa asyara ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali pemilik kuburan ini, dan beliau mengisyaratkan kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam Islam tidak ada seorang pun yang maksum, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tidak boleh kita mengkultuskan seseorang di dalam beragama. Kalau datangnya dari dia pasti benar, itu tidak ada, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena agama ini lam yudha' ala uqulir rijali wa araihim, tidak diletakkan di atas pikiran para tokoh dan pendapat mereka. Ini harus kita pahami supaya kita jangan terbawa oleh arus atau oleh gerakan atau oleh suasana dan kondisi tertentu, sehingga kita mengukur kebenaran itu dengan orang tertentu, bukan dengan dalilnya, bukan dengan hujjahnya. Karena yang demikian itu adalah hawa nafsu. Kemudian kata beliau, poin yang kedua, fala tattabi' syai'an bihawak. Jangan engkau ikuti sesuatu dengan hawa nafsumu. Kita beragama itu jangan mengikuti hawa nafsu. Kalau kita beragama dengan mengikuti hawa nafsu, maka kita tidak akan mendapatkan pahalanya. Justru kita mendapatkan dosanya. Karena kita mempertuhankan hawa nafsu dan bukan menjadikan Allah sebagai sesembahan kita. Nah, bagaimana maksudnya beragama dengan mempertuhankan hawa nafsu? Di mana kita mengamalkan agama, landasannya adalah hawa nafsu. Ya. Bisa jadi apa yang kita amalkan itu ada dalilnya, ada haditsnya, tapi niat kita bukan karena Allah. Namun niat kita ada keinginan-keinginan, syahwat-syahwat tertentu yang membonceng di dalam hati dan jiwa kita. Maka ini juga termasuk mengikuti hawa nafsu. Walaupun kita mengatakan ini ada dalilnya, ayat Al-Qur'annya ada, haditsnya ada, fatwa ulamanya ada, tetapi kalau engkau mengikutinya bukan karena Allah, bukan karena dalilnya yang ada, bukan karena tuntunannya yang ada, tetapi engkau mengikuti sebab sesuatu yang ada pada hati dan dirimu, ambisi dan keinginan yang engkau simpan di dalam jiwamu, ini berarti engkau mengikuti hawa nafsu. Engkau bukan beragama untuk Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka ada dua hal yang harus diingat supaya kita terlepas dari hal-hal yang bersifat hawa nafsu. Ya. Yang pertama tentunya bahwa kita beragama karena Allah. Ya. Hati dan jiwa kita harus dibersihkan. Jangan membonceng di dalamnya niat-niat, keinginan-keinginan yang tidak baik, ambisi-ambisi yang buruk di dalam kita beragama.
Jangan sampai kita jadikan agama sebagai tunggangan kita untuk mencapai salah satu daripada kesenangan dunia. Dan kesenangan dunia di sini bukan bentuknya harta saja. Terkadang seseorang menginginkan dengan agamanya adalah ketenaran, walaupun bukan harta. Terkadang seseorang menginginkan dengan agamanya kedudukan di hati manusia. Terkadang seseorang menginginkan dengan agamanya supaya mendapatkan sanjungan, pengakuan, status. Ini semua adalah bentuk-bentuk daripada hawa nafsu. Maka hendaknya ini kita tinggalkan. Orang tidak akan selamat meskipun dia berilmu, mempunyai hujjah, hafal Al-Quran, hafal hadis, tapi kalau agamanya di atas hawa nafsu, tetap saja dia akan disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah ingatkan di dalam surah Al-Jathiyah ayat yang ke-23. Allah berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa?" Apakah engkau tidak melihat kepada orang-orang yang telah menjadikan sesembahannya adalah hawa nafsunya sendiri? Kemudian kata Allah, "Wa adallahu Allahu ala ilm." Dan Allah sesatkan dia di atas ilmu. Masalahnya bukan karena dia bodoh. Masalahnya bukan karena dia tidak tahu. Dia mengerti, dia faham. Dia berilmu. Lalu apa yang membuatnya sesat? Karena dia telah mempertuhankan hawa nafsunya, memperturutkan hawa nafsunya. Akibatnya adallahu Allahu ala ilm. Akibatnya Allah sesatkan dia di atas ilmu. Kalau orang bodoh sesat itu biasa. Bodoh kemudian sesat, wajar. Sebab dia tidak punya bekal untuk selamat. Tapi kalau ada orang berilmu sesat, berarti ada sesuatu pada ilmunya. Imma ilmunya adalah ilmu yang tidak benar, yang pada hakikatnya itu berarti bukan ilmu, namun dia menganggapnya ilmu, atau karena ada sesuatu pada orangnya, yaitu hawa nafsu yang dia perturutkan. Inilah yang Allah katakan, wa adallahu Allah ala ilm. Allah sesatkan dia di atas ilmunya. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Kemudian orang ini kalau sudah disesatkan oleh Allah di atas ilmunya, Allah menutup pendengarannya dan Allah menutup hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Allah pun menjadikan tutupan pula di atas pandangannya. Kalau sudah seperti ini adalah alamat kebinasaan. Karena sarana untuk kita mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah sehingga kita selamat di dalam kita beragama itu hanya dengan 3 perkara ini tadi. Adanya pendengaran untuk mendengarkan kebenaran. Adanya penglihatan untuk melihat kebenaran. Adanya hati untuk memahami kebenaran. Nah, kalau telinga sudah ditutup oleh Allah sehingga tidak lagi mendengar kebenaran. Kalau mata sudah ditutup oleh Allah sehingga tidak lagi melihat kebenaran. Kalau hati sudah ditutup oleh Allah sehingga tidak bisa lagi memahami kebenaran, maka dari mana engkau akan mendapatkan kebenaran itu? Dari mana engkau akan mendapatkan petunjuk dari Allah? Tidak ada lagi sarananya, tidak ada lagi fasilitasnya,
Makanya Allah tegaskan di akhir ayat, "Faman yahdihi min ba'dillah." Maka siapakah orang yang bisa memberi dia petunjuk setelah Allah? Tidak ada. Karena semua telah ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Ini bahayanya hawa nafsu. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita selalu introspeksi diri. Di dalam kita beragama, apa motivasi kita? Apa yang menjadi keinginan kita sehingga kita mengamalkan itu, melakukan itu, ya, mengikuti itu. Kalau ternyata kita mengamalkannya, mengikutinya, kita melakukannya karena memang ada kesadaran di dalam hati kita untuk mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahalanya, maka itu di jalan Allah Azza wa Jalla. Kita selamat daripada hawa nafsu. Orang yang beragamanya untuk Allah dan terlepas daripada hawa nafsu, maka dia akan siap mengorbankan apapun sebenarnya, ya, dalam rangka untuk dia mengamalkan agama Allah. Terkadang dia harus korban hartanya, terkadang dia harus korban tenaganya, terkadang dia harus berkorban pikirannya, terkadang dia harus bahkan korban kehormatannya, bahkan terkadang dia harus mengorbankan nyawanya, karena dia beragama untuk Allah Azza wa Jalla. Tidak ada niatan yang lain, tidak mengikuti hawa nafsu. Nah, yang kedua dalam masalah mengikuti hawa nafsu, yaitu kita harus membebaskan diri dari segala perkara yang tidak dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Menghindari pemikiran-pemikiran yang tidak ada sumbernya dari Islam. Maka setiap ada ucapan, amalan, pemahaman, pemikiran, keyakinan, maka kita menyatakan ma huwa dalil. Apa dalilnya? Kalau dalilnya jelas dari ayat Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di atas pemahaman salaf, maka itulah kebenaran, dan kita merasa aman daripada al-hawa, daripada hawa nafsu. Nah, yang membedakan ahlus sunnah daripada ahlul ahwa, karena ahlus sunnah mengikuti Alkitab was sunnah ala fahmis salaf, sedangkan ahlul ahwa barangkali mereka mempunyai dalil daripada Al-Quran ataupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi seringnya mereka memahami dengan pemikiran dan pemahaman mereka sendiri. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam menghindarkan diri daripada al-hawa, ada dua pembahasan yang harus kita fahami. Pembahasan yang pertama, barakallahu fikum, seperti yang sudah kita jelaskan, yaitu menghindarkan hawa nafsu dari diri kita sendiri di dalam kita beragama. Artinya bahwa kita beragama murni untuk Allah, tanpa tendensi dan motivasi yang lainnya. Yang kedua, dengan tuntunan dan ajaran dari Allah dan Rasulnya, dengan pemahaman as-salaf. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin terbebas daripada hawa nafsu, hindari ahlul ahwa. Hindari ahlul ahwa, ahlul bid'ah, ahlus syubuhat, yang mereka mengajak kepada kesesatan. Nah, dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah di dalam Syarhus Sunnah, wa idza ra'aita ar-rajul radi'at tariq wal madhhab fasiqan fajiran sahib
sahiba ma'asi zaliman wa huwa min ahli sunnah fashabhu wajlis ma'ah. Apabila engkau melihat seseorang yang jalan agamanya dan mazhabnya jelek, jalan agama dan mazhabnya adalah jelek, fasiqan fajiran. Saya ulangi, apabila engkau melihat seseorang yang jelek jalannya dan mazhabnya, seorang yang fasik, seorang yang fajir, fasik dan fajir, penjahat, sahiba ma'asi, pelaku kemaksiatan, zaliman, seorang yang zalim, wa huwa min ahli sunnah, sementara dia masih termasuk daripada ahli sunnah, fashabhu, maka bergaullah dengannya, wajlis ma'ah, dan duduklah bersamanya, fa innahu laisa tadhurruka ma'siyatuh, karena kemaksiatannya tidak akan membahayakanmu. Ya. Ahlus sunnah, selama dia adalah ahlus sunnah, sejelek apapun dia, kemaksiatannya tidak akan membahayakanmu. Ya. Keburukannya tidak akan membahayakanmu. Sebab dia pun menyadari bahwa dia berada di atas kejelekan dan keburukan itu. Bahwa dia berada di atas kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga engkau tidak akan dibahayakan, engkau tidak akan terpedaya dengannya. Ya. Kalaupun engkau terpengaruh dengannya sehingga engkau ikut melakukan kemaksiatannya, engkau pun menyadari bahwa engkau berada di atas maksiat, engkau berada di atas keburukan, sementara keyakinanmu masih selamat karena engkau mengakui kesalahanmu. Ya. Namun wa idza ra'aitar rajul, apabila engkau melihat seseorang abidan, mujtahidan, mutakasyifan, mutaharriqan bil ibadah, apabila engkau melihat seseorang yang ahli ibadah, yang sungguh-sungguh mujtahid, mutakasyifan, yang bersahaja, muhtariqan bil ibadah, terbakar semangatnya untuk melaksanakan ibadah, namun sahiba hawa, dia adalah pengikut hawa nafsu, ahlul bid'ah, fala tajlis ma'ah, maka janganlah engkau duduk bersamanya, wala tasma' kalamah, jangan engkau dengarkan ucapannya, wala tamshi ma'ahu fit tariq, dan jangan engkau berjalan bersamanya di tengah jalan. Fa inni la amanu an tastahilli tariqahu fatahliku ma'ah, karena sungguhnya aku tidak merasa aman bahwa engkau akan menganggap baik jalan agamanya sehingga engkau pun akan binasa bersamanya. Ini bahayanya ahlul bid'ah. Walaupun dia punya ibadah yang luar biasa, walaupun dia punya kesungguhan dalam beragama yang luar biasa, kalau membaca Al-Quran sampai terisak-isak, mengucurkan air mata, bahkan mungkin sebagian mereka sampai pingsan, sampai ngelepar-ngelepar. Ya. Nah, meskipun ketika dia menyampaikan khutbah, khutbahnya sangat menyentuh, sangat mendalam, sehingga engkau terkesima dan terpukau ketika mendengarnya, maka janganlah terpedaya dengan orang seperti ini. Ya. Kalau dia sahibu hawa, pengikut hawa nafsu, ahlul bid'ah, fala tajlis ma'ah, wala tasma' kalamah, wala tamshi ma'ahu fit tariq, jangan duduk bersamanya, jangan mendengarkan ucapannya, jangan berjalan bersamanya di tengah jalan. Ya. Kenapa? Kata beliau, fa inni la amanu an tastahilli tariqahu fatahliku ma'ah.
antastahliya, ya. Fa inni la amanu antastahliya tariqahu fatahliku ma'ah. Karena sungguhnya aku tidak merasa aman engkau menganggap baik jalan agamanya, sehingga engkau pun akan binasa bersamanya. Banyak orang yang terpedaya dengan pemahaman bid'ah, pemikiran bid'ah, karena kehebatan ahlul bid'ah di dalam menampilkan bid'ahnya di hadapan manusia. Ya. Mereka menghiasinya dengan hal-hal yang memancing ketertarikan manusia. Ya, seperti yang tadi disebutkan, rajin ibadahnya, kemudian orangnya bersahaja, kemudian semangat di dalam beribadah. Nah, ini membuat orang yang melihatnya merasa bahwa orang ini berada di atas kebenaran. Masya Allah, ya, si fulan itu luar biasa, ya, rajin sholat malamnya, ya, rajin puasanya, luar biasa, ya. Padahal dia ahlul bid'ah, ya. Sebagaimana al-khawarij, ya, al-khawarij di masa lampau luar biasa ibadahnya, ya. Bahkan sampai dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, beliau mengatakan ini kepada sahabatnya, yahqiru ahadukum salatahu bi salatihim wa siyamahu bi siyamihim, ya. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqihim yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada para sahabatnya, salah seorang di antara kalian akan menganggap remeh, menganggap tidak bernilai salatnya dibandingkan salat mereka, puasanya dibandingkan puasa mereka. Ya. Ini salah seorang di kalangan as-sahabah, bukan kita. Ya. Sahabat itu kan luar biasa ibadahnya, ya. Salatnya, puasanya luar biasa. Tapi kata Nabi bahwa salah seorang di antara kalian akan menganggap remeh salatnya dibanding salat mereka itu, puasanya dibandingkan puasa mereka itu. Ya. Mereka membaca Al-Quran la yujawizu taraqihim. Di sini letak rahasianya. Ya. Nabi sudah mengkabarkan bahwa mereka itu membaca Al-Quran, mereka membaca Al-Quran, tetapi bacaan itu tidak melewati tenggorokan mereka. Artinya bahwa mereka tidak memahami apa yang mereka baca daripada Al-Quran. Jikalau seandainya mereka memahami apa yang mereka baca daripada Al-Quran dengan pemahaman yang benar, maka itu akan masuk ke dalam hati mereka, melewati tenggorokan mereka, sehingga mereka tidak akan sesat. Tapi tidak demikian. Mereka membaca Al-Quran tetapi mereka tidak paham apa yang mereka baca. Maka kata Nabi, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar daripada agama sebagaimana keluarnya anak panah dari binatang buruannya, tembus masuk kemudian keluar kembali. Ya. Seperti itu Al-Khawarij. Luar biasa ibadahnya. Maka janganlah kita terpedaya semata-mata dengan ibadahnya seseorang. Mereka Al-Khawarij tatkala didatangi oleh Ibnu Abbas di wilayah yang disebut dengan Harura, beliau mendapati mereka dalam keadaan kusut masai. Wajah mereka kelihatan pucat-pucat, ya. Tubuh mereka kurus-kurus. Kenapa? Karena mereka selalu bangun di malam hari melakukan sholatul lail, dan mereka selalu berpuasa di siang hari. Luar biasa, ya. Di siang hari selalu berpuasa, di malam hari selalu melaksanakan sholatul lail. Al-Khawarij di masa lampau, ya. Namun mereka memiliki pemahaman sesat, mengkafirkan orang yang tidak sesuai dengan mereka, termasuk mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan,
ya, Amr bin Al-As, Abu Musa Al-Asy'ari, yang menurut mereka tidak berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Jadi janganlah terpedaya dengan apa yang ditampilkan oleh ashabul bidah. Ya. Mereka akan membuatmu terkesima dengan apa yang mereka tampakkan, sementara mereka akan membahayakan agamamu dengan pemikiran-pemikiran mereka yang sesat. Maka apa yang diajarkan oleh as-salaf untuk kita menjauh daripada ahlul bidah itu adalah thariqatus salam, jalan keselamatan. Selamat daripada hawa nafsu. Ya. Nah. Dan jangan pernah kita berpikir, wah saya akan mengambil baiknya saja, yang buruknya saya tinggalkan. Ya kita pandai-pandailah untuk memilah dan memilih. Yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Permasalahannya, seringkali engkau tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan apa engkau mengukurnya? Toh kalaupun seandainya engkau tahu yang namanya syubhah, sebagaimana dikatakan oleh as-salaf, asy-syubhatu khattafah wal qulubu dha'ifah. Yang namanya syubhat itu menyambar dan hati manusia itu lemah. Makanya kita dapatkan beberapa imam as-salaf tidak mau mendengarkan ucapan ashabil bidah. Mereka datang, atau sebagian mereka datang kepada Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah dan mengatakan, ukallimuka kalimah, aku ingin mengajakmu berbicara dengan satu kalimat. Qala Ayyub, wala nisf kalimah. Ya. Aku tidak mau walaupun setengah kalimat. Enggak usah kan satu kalimat, setengahnya saja enggak mau. Datang sebagian dari mereka kepada Imam Malik ingin berdialog. Maka Imam Malik rahimahullah mengatakan, idhab ila man huwa syakun mithlak. Pergi kepada orang yang ragu terhadap agamanya sepertimu. Fa inni ala yaqinin min dini. Karena sungguhnya aku yakin terhadap agamaku. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja kita perlu menggaris atasi permasalahan yang akan saya sebutkan, yaitu tatkala kita punya prinsip untuk menjauh daripada ashabil bidah, ingat yang diajarkan oleh para ulama kita adalah sikap menjauh dari ashabul bidah, ahlul ahwa, ahlul zaygh, orang-orang yang menyimpang daripada agama yang hak, bukan kepada saudara kita ahlus sunnah. Satu hal, ini perkara penting ya. Karena pada kenyataannya di belakang hari ini menyusup pemahaman-pemahaman aneh yang merusak ukhuwah di antara ahli sunnah itu sendiri. Pemahaman yang tidak dikenal oleh salaf, yaitu pemahaman at-tasyaddud, sikap yang keras berlebihan kepada saudaranya ahlus sunnah, dan menerapkan kaidah-kaidah terhadap ahlul bidah kepada saudaranya ahlus sunnah. Itu tidak benar. Itu tidak benar ya. Kalau itu diterapkan kepada ashabul bidah, silahkan. Memang itu adalah tuntunan dari Al-Quran, dari Al-Hadis, dari ulama us-salaf. Tapi kalau engkau terapkan kepada saudaramu ahlus sunnah, la. Karena ahlus sunnah itu mereka
yang mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara mereka, di mana beliau alaihi salatu wassalam bersabda, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhuhu ba'dhan. Sebagian mukmin bagi yang lainnya laksana satu bangunan, menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Juga mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya permisalan kaum mukminin di dalam hal saling mencintai di antara mereka, saling cenderung di antara mereka, saling mengasihani di antara mereka, laksana al-jasad al-wahid, anggota badan yang satu. Apabila ada sebagian anggota badannya yang mengeluh, maka semua anggota badan yang lainnya akan terpanggil untuk merasakan sakitnya dan bergadang di malam hari. Mereka yang mengamalkan firman Allah Azza wa Jal, innamal mu'minuna ikhwah, ya, hanya saja kaum mukminin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun, ya, maka perbaikilah persaudaraan di antara kalian dan bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kalian dirahmati oleh Allah. Naam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi ingat bahwa penerapan ini kepada ahlul bid'ah, bukan kepada ahlus sunnah. Ya. Karena kalau diterapkan kepada ahlus sunnah, ini adalah penerapan yang tidak pada tempatnya. Nah, kalau ada yang mengatakan tapi dia salah, dia keliru. Baik, kalau saudaramu salah, kalau saudaramu keliru, apa semestinya yang kau lakukan? Semestinya bukankah yang semestinya yang kau lakukan adalah menasihati dia, memperbaikinya? Karena dia saudaramu di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ad-dinun nasihah? Agama itu adalah nasihat. Maka dikatakan oleh Syekh Al-Imam Al-Allamah Al-Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, bahwa kalau setiap orang yang salah kita habisi dan kita potong daripada tubuh kita, maka falam yabqa ma'ana ahad, kata beliau, maka tidak ada seorang pun yang tinggal bersama kita. Karena siapa yang yaslam minal khata', siapa yang bisa selamat daripada kesalahan dan kekeliruan? Ya. Maka ini bukan diterapkan sesama ahlus sunnah, ya, tetapi diterapkan sikap yang demikian tegas kepada ahlul bidah, orang yang dinyatakan ahlul bidah. Kemudian siapakah ahlul bid'ah itu? Apakah setiap orang yang masuk ke dalam bid'ah waqa'atil bid'atu alaih? Apakah setiap orang yang jatuh ke dalam kebid'ahan lantas kita cap sebagai ahlul bid'ah? La. Ya. Bukan berarti setiap orang yang melaksanakan bid'ah kita nyatakan sebagai ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu adalah orang yang membangun agamanya di atas bid'ah dengan keyakinan dan dengan ilmu. Ya. Dengan keyakinan dan dengan ilmu. Dia tahu dia membangun agamanya di atas sesuatu yang sesat. Adapun orang yang jatuh ke dalam bid'ah karena takwil, ya, atau karena kejahilan, karena ketidaktahuan, karena ikut-ikutan saja,
atau dia jatuh ke dalam bid'ah justru karena dia cinta kepada sunnah. Dia cinta kepada sunnah, tapi dia tidak tahu yang mana yang sunnah. Sehingga dia menganggap apa yang dilihatnya itu adalah sunnah, padahal itu adalah bid'ah. Tidak bisa kita katakan orang yang seperti ini adalah mubtadi'. Jadi jangan salah penerapan, sehingga semua orang kita pukul rata sebagai ahlul bid'ah. Hada khata. Ya. Orang yang dinyatakan sebagai ahlul bid'ah, orang yang membangun agamanya di atas bid'ah, al-i'tiqad ala ilm, ya, membangun agamanya di atas bid'ah itu karena keyakinan dan karena dia berilmu, tahu tentang hal itu. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, ini adalah perkara yang penting, sebab kita hidup di lingkungan, di masyarakat yang kebanyakan mereka tidak mengenal sunnah. Kebanyakan mereka tidak mengerti tentang ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yakin bahwa di antara mereka itu masih banyak orang-orang yang yuhibbunal khair. Orang-orang yang yuhibbunal khair, yang mereka mencintai kebaikan tetapi tidak tahu mana letaknya kebaikan. Maka di sini adalah kewajiban kita untuk mendakwahi mereka, mengajak mereka, menggauli mereka, ya, dan mengenalkan kepada mereka sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuknya yang indah. Nah, ya. Oleh karena itu, sebarkanlah di antara mereka assalam. Jangan engkau mengatakan la, mereka ahlul bidah. Tidak boleh salam sama ahlul bidah atau menjawab salamnya. Mereka bukan ahlul bidah. Mereka orang-orang yang tidak mengerti tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebarkan salam, sebarkan senyum, sebarkan Islam, sebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuknya yang indah. Nah, adapun kalau engkau mendapati di antara mereka tokoh-tokoh bid'ah, maka amalkanlah apa yang diajarkan oleh salaf. Jangan engkau duduk bersamanya, jangan engkau mendengarkan ucapannya, jangan engkau berjalan bersamanya di jalan, di tengah jalan, menghindar. Ya. Apabila yang demikian itu akan membahayakan kepada agamamu. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ya. Inilah hawa nafsu. Ya. Dikatakan bahwasanya Yunus bin Ubaid melihat anaknya pada suatu hari keluar dari tempatnya ahlul bid'ah, sahibu hawa. Maka berkata Yunus bin Ubaid, "Ya bunayya, min aina kharajta?" Wahai anakku, dari mana engkau keluar? Qala min indi Amr bin Ubaid. Anaknya berkata dari sisi Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid min ahli bidah. Qala ya bunayya, maka Yunus berkata kepada anaknya, wahai anakku, la in araka kharajta min baiti haiti ahabbu ilayya min an talqahu biqauli ahli al-ahwa. Wahai anakku, jika aku melihatmu keluar dari rumah lacur, itu lebih aku sukai daripada engkau menemuinya dengan membawa pendapat ahlil ahwa, ya, ahlul bid'ah.
Berkata Imamul Barbahari rahimahullah terhadap athar ini, "Afala ta'lam anna Yunus qad alima anna al-haythiyya la yudhillu ibnahu an dinih wa anna sahibal bid'ah yudhilluhu hatta yukaffirah." Apakah engkau tidak tahu bahwasanya Yunus mengetahui bahwasanya rumah lacur itu tidaklah menyesatkan anaknya dari agamanya, dan bahwasanya sahibul bid'ah akan menyesatkan anaknya sampai bisa membuatnya menjadi kafir. Ya. Jadi, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini bahayanya ahlul bid'ah dibanding dengan ahlul maksiyah. Sebenarnya keberadaan ahlul bid'ah yang mendakwahi ahlul maksiyah sehingga membuat ahlul maksiyah menjadi ahlul bid'ah seperti mereka, atau jatuh paling tidak jatuh ke dalam bid'ah mereka, itu bukanlah jasa kepada Islam. Sebab dalam hitungannya mereka itu menjatuhkan ahlul maksiat kepada sesuatu yang lebih buruk, yaitu al-bid'ah. Jadi apa yang mereka banggakan? Oh, Masya Allah, ya ada seorang preman tobat sekarang ikut bersama kami. Di mana? Oh, di kajian fulan, yakni kajian bid'ah. Ya, itu bukan jasa kepada Islam, karena mereka telah mengeluarkannya dari maksiat kepada bid'ah yang lebih buruk. Nah, maksiat itu dosanya besar, tapi bid'ah juga tak kalah besarnya dan lebih disukai oleh syaitan, dan mengandung kelancangan-kelancangan kepada Allah dan Rasulnya. Karena yang namanya bid'ah berarti menambahi agama Allah Azza wa Jal yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, ada pelajaran penting di sini, khususnya di dalam at-tarbiyah, dalam masalah pendidikan, yaitu hendaknya jangan sampai hanya untuk menggapai disiplin ilmu tertentu kita mengorbankan akidah kita. Ya. Dalam rangka untuk kita mempelajari bahasa Arab misalnya, kemudian kita tidak peduli walaupun kepada ahlul bid'ah kita belajar, karena Masya Allah ilmu nahwunya hebat, Masya Allah kaidahnya luar biasa, dia hafal matan ini matan itu. Lah, jangan engkau bahayakan agamamu. Baik. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencukupkanmu dengan ulama yang ada di kalangan ahlus sunnah. Alhamdulillah, ahlus sunnah itu tidak kekurangan ulama, ya. Sebagaimana mereka tidak kekurangan para duat, para da'i, dan sebagaimana pula mereka tidak kekurangan para penuntut ilmu yang bisa mengajarkanmu disiplin-disiplin ilmu yang engkau inginkan, dalam bahasa Arabkah, dalam tajwidkah, ya, dalam ilmu fikihkah, atau ilmu-ilmu yang lainnya. Ya. Jangan karena kelebihan sebagian ahlul bidah dalam salah satu bidang keilmuan engkau mengorbankan dirimu untuk belajar kepadanya. Oh, kan nggak ada kaitannya Ustaz antara bahasa Arab misalnya dengan akidah. Ya, sepintas sepertinya tidak ada kaitannya, ya. Tapi kalau dia ahlul bidah itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, ibarat al-aqrab, ibaratnya kalajengking. Dia akan menyembunyikan badannya dan mengeluarkan
ekornya, sengatannya. Ketika engkau lengah, maka dia akan menyengatmu. Nah, dan tidak menutup kemungkinan ketika engkau belajar daripadanya, dia akan memasukkan tanpa engkau sadari perkara-perkara yang menjatuhkan engkau di dalam kebid'ahannya. Ya. Dan paling tidak, ketika engkau belajar kepadanya, engkau akan merasa kagum terhadapnya. Ya. Dan itu akan berdampak negatif sekali kepada agamamu, sehingga dari kekagumanmu akan membuat rasa barakmu kepada al-bid'ah dan ahlul bid'ah itu berkurang. Dan yang lebih parah lagi, akan muncul sedikit demi sedikit sikap loyalitas. Maka tinggalkanlah, belajarlah kepada ahlus sunnati wal jamaah. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang diperingatkan oleh as-salaf adalah kita jangan duduk dan belajar daripada ahlul bidah. Ya. Bukan orang-orang yang mereka adalah ahlus sunnah, tetapi mereka punya sebagian kesalahan. Hal yang seperti ini, ya, hendaknya kita memperbaiki, ya, bukan kita menghabisi. Sebab ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sikap tasyaddud adalah perkara yang menghancurkan agama. Barakallahu fikum. Kemudian di dalam risalah Sallus Suyuf karya Syekh Abdullah bin Salfiq Az-Zufairi hafizahullah, beliau menyebutkan beberapa contoh beragama dengan hawa nafsu. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya hawa nafsu itu mempunyai corong-corong yang cukup banyak. Ya. Dan secara ringkas kata beliau, hawa nafsu itu seperti apa yang dikatakan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah. Al-hawa la dhabita lahu. Ya. Hawa nafsu itu tidak ada ketentuannya. Artinya beraneka ragam, bermacam-macam. Ya. Banyak sekali modelnya. Wa huwa muda'atun limu'aradatil haqqi abada. Yang penting bahwasanya al-hawa itu menyeru untuk menentang al-haq. Ya. Kata beliau bahwa kami akan menyebutkan sebagian bentuk, ya, yang tersebar di masa ini yang merupakan daripada hawa nafsu. Di antara yang beliau sebutkan, barakallahu fikum, adalah pertama, berpegang kepada pemikiran, kepada logika, kepada rasio di dalam perkara-perkara keyakinan, dalam perkara hukum, dalam perkara dakwah dan cara-cara dakwah, dan meninggalkan berdalil daripada Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma' As-Salaf. Ini termasuk daripada hawa nafsu. Ya. Kemudian yang kedua kata beliau, tidak mau tunduk kepada dalil. Ini juga hawa nafsu. Ya, tidak mau tunduk kepada dalil. Yang ketiga, berpegang kepada sebuah pemikiran dan mencarikan dalilnya, walaupun tidak ada kesesuaian antara pemikiran itu dengan dalil yang disebutkan. Jadi sengaja dicocok-cocokkan. Nah, ini adalah hawa nafsu. Oleh karena itu, perbedaan kita ahlus sunnah dengan ahlul ahwa di dalam berdalil, ya, di mana ahlus sunnah itu mereka yastadillun thumma yastanbitun. Ahlus sunnah itu mereka pertama mencari dalilnya,
kemudian baru menyimpulkan hukum dari dalil tersebut. Jadi sumber awalnya adalah dalil. Baru setelah itu membangun di atasnya kesimpulan hukum atau pemikiran. Ini ahlus sunnah. Sedangkan ahlul bid'ah, mereka yastanbitun, atau dalam istilah lainnya yu'assilun, yuqa'idun, thumma yastadillun. Mereka membuat dasar pemikiran dulu, membuat kaidah dulu, mencari kesimpulan dulu, setelah itu baru mencari dalilnya. Sehingga yang dicocokkan itu adalah dalilnya kepada pemikiran yang telah dibuat sebelumnya. Nah, ini perbuatan ahlul bid'ah, dan di sini kelihatan sekali bentuk hawa nafsunya. Karena dasar hukumnya adalah pemikiran. Dasar hukumnya adalah kaidah yang mereka buat dengan hawa nafsu mereka. Kemudian baru cari dalil. Nah, oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita jangan seperti ahlul bid'ah. Ya. Maka belajarlah dahulu. Ya. Hafal Al-Quran, hafal hadis. Ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan man hafizal hadis qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang hafal hadis maka kuat hujjahnya. Ya. Baru setelah itu pelajari apa yang dimaksud dari ayat, apa yang dimaksud dari hadis, sehingga engkau membangun agamamu di atasnya. Jangan seperti ahlul bidah. Engkau punya pemikiran, engkau punya pemahaman, setelah itu engkau cari dalilnya. Ayatnya mana, hadisnya mana. Ya. Kalau engkau tidak dapat, engkau tanya sama ulama supaya ada fatwa yang mendukung pemikiranmu. Ya. Itu hawa nafsu. Itu hawa nafsu. Ya. Nah, dan bukan sikap daripada ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu yastadillun thumma yuqa'idun atau yu'assilun. Sedangkan ahlul bid'ah yu'assilun wa yuqa'idun thumma yastadillun. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang kelima atau yang berikutnya beliau sebutkan bersandar kepada ucapan seorang alim tertentu atau dai tertentu dan tetap mengikutinya walaupun dia menyelisihi dalil dan tampak penyelisihannya tersebut. Nah, ini juga perbuatan mengikuti hawa nafsu. Oleh karena itu kita jangan mengkedepankan sekedar baik sangka kepada seorang alim atau seorang dai yang jelas menyelisihi dalil. Ya. Jangan kita hanya mengkedepankan baik sangka dalam artian kalau dia menyelisihi dalil dan salah, ya salah. Ya. Jangan kita mengatakan, oh tidak mungkin dia salah. Dia kan alim, dia kan berilmu, dia kan sudah belajar, dia kan sudah begini dan begitu. Jangan. Kalau salah tetap salah, siapapun orangnya. Ya. Tinggal kalau dia ala sunnah, maka kemuliaannya tidak akan hilang. Tapi kalau dia alal bid'ah, maka tidak ada kehormatan untuknya. Itu saja. Thayyib. Jadi siapapun yang salah, maka kita katakan salah. Ya, jangan kita membelanya. Ya, walaupun dia berilmu, walaupun dia seorang dai, salah. Sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan ucapan Al-Imam Malik, kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Setiap orang itu bisa diambil ucapannya, bisa dibuang. Siapa saja orangnya? Illa sahib hadzal qabr, kecuali pemilik kuburan ini. Ya. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama Asy-Syafi'iyah tatkala mendapati ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i menyelisihi al-haq,
beliau menyatakan bahwa Al-Imam Syafi'i kabir. Al-Imam Syafi'i adalah seorang tokoh besar, tetapi al-haqqu akbaru minhu. Ya. Al-haq akbar minhu. Tetapi yang namanya kebenaran itu lebih besar daripada Al-Imam Syafi'i. Sehingga kalau salah, tetap saja salah. Walaupun itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Dan yang membedakan tatkala yang salah itu ala sunnah, saya ulangi ini. Ya. Kalau dia ala sunnah, maka kehormatan dan kemuliaannya tetap kita junjung tinggi. Karena dia ala sunnah. Tetapi kalau dia ala ghairi dzalik, di atas yang selain itu, bukan di atas sunnah, maka tidak ada kemuliaan untuknya. Baik, barakallahu fikum. Kemudian yang beliau juga sebutkan sebagai contoh yaitu hirmanun nas wa khassatan al-atba' anil istima'i li kalamin 'alimin salafiyyin aw qira'ati kitabihi aw muhawalati man intisyarihi bi ayyi wasilatin kanat. Termasuk daripada contoh hawa nafsu yang tersebar di masa ini, kata beliau, adalah mengharamkan manusia dari mendengarkan ucapan seorang alim salafi atau membaca tulisannya atau berupaya untuk mencegah penyebarannya dengan cara apapun juga. Itu hawa nafsu. Ya, maka hindari hal-hal yang seperti ini. Jangan sampai kita melarang orang mendengarkan kajian Ahlus Sunnah. Ya. Jangan sampai kita melarang orang membaca tulisan Ahlus Sunnah. Jangan sampai kita berupaya untuk mencegah penyebaran baik itu tulisan ataupun kajian daripada Ahlus Sunnah. Nah, karena itu hawa nafsu. Hawa nafsu. Tapi Ustaz, ini bermasalah loh Ustaz. Bukan kamu yang menghukumi. Ya. Ada orang yang berkompeten, yaitu al-ulama. Bagaimana ulama? Ulama mencegahkah mereka dari kajiannya, dari tulisannya seperti kamu? Enggak Ustaz. Terus pinter mana kamu sama ulama? Ya pinter ulama Ustaz. Ya sudah. Ya. Kalau kamu bilang pinter kamu, ya sudah juga. Nah, ketok kan gitu. Jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, ada orang yang menghukuminya. Ada orang yang berhak untuk berbicara tentang itu. Kalau ulama tidak seorang pun mencegahnya, maka jangan kamu cegah. Kalau ulama tidak seorang pun berbicara tentangnya, jangan kamu berbicara. Kalau ulama meminta kamu untuk menahan diri, ya, maka tahanlah diri. Jadi salah satu bentuk hawa nafsu mengharamkan manusia, mencegah manusia mendengarkan ucapan alim salafi atau menyebarkan tulisannya atau membaca tulisannya. Ya. Selama itu punya Ahlus Sunnah, yang dibawa adalah ilmunya Ahlus Sunnah, ilmunya ulama, jangan pernah kita cegah, karena itu adalah hawa nafsu. Ya. Karena itu adalah hawa nafsu. Sebab ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, terkadang kita ini sok, ya, saya katakan sok lebih punya ghirah dibandingkan ulama. Sehingga kita punya semangat seolah-olah kitalah penjaga dakwah yang akan melindungi dakwah ini daripada penyimpangan.
Sehingga kita berani berbicara, berani menilai, berani menghukumi, berani mencegah, berani untuk berbuat ini dan itu, sementara para ulama tidak demikian. Dengan alasan bahwa kita ingin menjaga dakwah. Ya. Dengan alasan bahwa ulama tidak tahu kondisi di tempat kita. Lah, jangan. Ya, jangan seperti itu. Kita mengkhawatirkan bahwa yang demikian itu adalah hawa nafsu. Ya. Allah telah menjadikan ulama sebagai rujukan kita, sebagai tempat kita bertanya, sebagai tempat kita berpegang di saat-saat fitnah, di saat-saat kita tidak mengetahui. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, jangan kita mendahului ulama. Kita tidak lebih hebat atau tidak lebih berghirah daripada ulama di dalam menjaga agama yang mulia ini, di dalam menjaga dakwah yang mulia ini. Maka ikutilah ulama. Nah, hal ini saya tekankan sebab kita sangat membutuhkan di antara kita memiliki kemurnian di dalam beragama. Ya. Jangan sampai masuk di dalamnya hawa nafsu, sehingga kita mengharamkan manusia dari ilmu seorang yang salafi. Kita mengharamkan manusia dari tulisan seorang yang salafi, ya, karena apa yang terpendam di dalam hati kita. Saya khawatir kita tidak lagi murni di dalam beragama, ya. Kita tidak lagi murni dalam dakwah. Kalau kita murni hanya karena Allah Azza wa Jalla, niscaya kita tidak akan mencegah apa yang dibawa oleh seorang alim salafi, sebab yang dibawanya adalah Al-Quran wal Hadith dengan pemahaman salaf. Baik. Termasuk daripada hawa nafsu yang beliau contohkan adalah tidak menerima bantahan, ya, tidak menerima bantahan, tidak menerima kritikan yang disebutkan tentang dai-dai tertentu. Nah, ini juga merupakan hawa nafsu. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, kita harus membuka mata selebar-lebarnya dan berlaku adil, insaf dalam melihat mana yang benar, mana yang salah. Artinya, jangan kita menutup mata kita, jangan kita menutup telinga kita dari kritikan orang. Ya. Justru terkadang kita mendapatkan kebenaran itu dari lawan kita. Nah, ya, dari lawan kita. Misalnya kita berseteru dengan saudara kita sama ahlus sunnah, ya, kita menyangka bahwa pendapat kita benar, padahal yang benar dia. Ya, maka jadikanlah kebenaran itu sebagai sesuatu yang paling kita angkat setinggi-tingginya. Ya. Nah, apabila kita mendapatkan kebenaran, maka itulah yang harus kita ikuti, terlepas daripada fulan dan fulan. Baik. Demikian pula sikapnya ahlus sunnah itu tidak menutupi diri daripada kritikan, walaupun terhadap ulama mereka, walaupun terhadap dai mereka, walaupun terhadap guru mereka. Karena tidak ada yang kebal terhadap kritikan, tidak ada yang maksum. Sehingga walaupun itu dikatakan tentang Al-Imamul Bukhari, dikatakan tentang Al-Imam Muslim, tinggal dilihat benar atau tidak kritikannya. Itu saja. Kalau benar, maka kita mengatakan yang benar itu benar. Hanya saja seorang imam tetap kita menjaga kehormatannya. Seorang ulama kita jaga kehormatannya. Seorang dai, seorang guru kita jaga kehormatannya. Ahlus sunnah itu yatakallamun ma lahum wa ma alaihim.
Mereka berbicara apa yang ada pada diri mereka, yang menjadi kelebihan mereka, dan mereka berbicara apa yang menjadi kekurangan mereka. Nah, maka tidak ada pengkultusan pribadi. Ya. Tidak ada pengkultusan pribadi. Siapapun yang ada di muka bumi ini, dia pasti punya kesalahan, pasti punya kekurangan, sehingga mungkin saja untuk dia dikritik. Ya. Apabila kritikan itu adalah benar, walaupun datangnya bukan dari orang yang benar, tetap kita nyatakan benar. Bukan karena kita membela orang yang tidak benar, tapi karena yang dia ucapkan itu benar. Disinilah ucapan yang mengatakan bahwa al-hikmah dhalatul mu'min. Hikmah itu adalah barang hilangnya orang mukmin. Aina wajadaha akhadhaha. Di mana dia mendapatkannya maka dia akan mengambilnya. Ya. Walaupun ucapan itu dikatakan oleh seorang Yahudi, oleh seorang Nasrani, kalau ucapannya benar kita katakan benar. Ya. Bukan berarti kita loyal kepada Yahudi atau kepada Nasrani. Ketika yang dia katakan benar kita katakan benar. Tidak mungkin kita katakan batil. Ya. Hanya saja dasar kita mengatakan benar bukan karena dia yang mengucapkannya. Kita tahu benar karena ada Al-Quran dan Al-Hadis yang mengatakan benar. Maka kita katakan benar. Ya. Dan sebaliknya juga demikian. Kalau yang mengatakannya seorang ulama besar tapi yang dia katakan salah, tidak boleh kita katakan benar. Tetap kita katakan salah. Bukan karena kita menjatuhkan kehormatannya, tetapi karena Al-Quran dan Al-Hadis menyatakan salah. Ya. Nah, sebab tidak ada orang yang selalu benar. Pastilah ada kekurangan dan kesalahannya. Barakallahu fikum. Nah, ini yang membedakan kita daripada ahlul ahwa dan ahlul bidah. Baik. Adapun masalah mencari ilmu, ya, ini pembahasan lain. Ya, sebagian orang tersamarkan antara menilai kebenaran dengan masalah mencari ilmu. Ya. Kalau menilai kebenaran dari siapapun, kebenaran itu datang, kita nyatakan benar. Harus kita katakan benar. Tapi kalau dalam hal mencari ilmu, kita tidak mencari ilmu kecuali dari ahlul haq, bukan dari ahlul batil. Nah, kemudian yang terakhir beliau contohkan adalah mengambil berbagai sarana dan fasilitas apa saja untuk penyebaran dakwah, termasuk dusta, tipu daya, makar. Ini adalah hawa nafsu dan bukan ajaran yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula beliau sebutkan di antaranya adalah berupaya untuk memperburuk nama ulama di hati kalangan manusia dan juga para pemuda Islam. Ini adalah hawa nafsu. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatannya kepada kita untuk istiqamah 'alal haq, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan kepada kita untuk Allah mudahkan kita menuntut ilmu agamanya, mengamalkan sunnahnya, dan semoga Allah Azza wa Jalla kembali mempertemukan kita di dalam surganya Al-Firdausil A'la. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.